Si Sari ini, ambil kayu bakar saja lama banget. Cepat tambah kayu bakar, nanti bapaunya tidak bakal matang. Baik. Bakpao sudah matang. Batal! Batalkan pertunangan! Pokoknya harus batal! Ayo, cepat lihat. Siapa sih? Pagi-pagi sudah ribut. Batal! Pokoknya batalkan! Apaan sih? Nona kami itu anak kesayangan Hakim Agung. Nikah sama bangsawan pun pantas. Dia orang cacat. Kenapa? Masa masih mau pertahankan pertunangan? Putra mahkota terluka di medan perang. Kok keluarga Melati tega sih? Bukan cuma terluka, putra mahkota mungkin akan segera dihukum. Keluarga Melati takut kena imbasnya. Mana mungkin. Meski kali ini menang perang, tapi putra mahkota terluka parah dan koma. Katanya, gara-gara putra mahkota kita lalai tugas dan telat menyelamatkan. Makanya, surat perintah hukuman ini bisa datang kapan saja. Bagas, kasih surat ini ke mereka. Putra mahkota, dulu mereka yang ngotot mau tunangan. Kasih saja. Baguslah kamu tahu diri. Sudah dikembalikan. Rumah Ningwara sudah sempit. Tidak muat anggota keluarga Melati. Pergilah. Mau batalin pertunangan atau mau bunuh orang? Jangan ikut campur. Keluar! Ayo pergi. Ramai sekali. Ada apa ini? Ya, Arif. Jangan salahkan Bibi bicara terus terang. Sekarang kamu sudah jadi orang tak berguna. Tapi gelar bangsawan rumah Ningwara kita tidak boleh putus di tangan kamu. Karena sudah tidak bisa punya anak, maka jabatan putra mahkota ini harus diserahkan, kan? Nyonya kedua keterlaluan. Kejayaan rumah Ningwara dulu, bukannya itu berkat putra mahkota. Mulai sekarang, bisa jadi tuan dan nyonya kedua yang jadi penguasa rumah. Jangan bilang pamanmu ini tidak kasih kesempatan. Jika dalam setahun kamu bisa punya anak, maka jabatan putra mahkota ini tetap milikmu. Tapi menurutmu, siapa yang mau menikah dengan orang cacat? Gimana kalau begini? Bibi bantu kamu cari di antara pembantu sini. Coba kita lihat ada yang mau jadi selirmu atau tidak. Kamu mau? Atau kamu? Tidak ada yang mau ya? Putra mahkota sedang dihukum. Bisa saja hari ini nikah, besok ikut diasingkan. Lihat sendiri. Jangankan nona bangsawan. Pembantu di sini saja tak ada yang mau nikah denganmu. Saya mau. Saya mau. Kamu bilang apa? Saya bilang, saya bersedia. Saatnya balas budi putra mahkota. Kamu pelayan yang kerja di dapur ya? Bukannya nyonya kedua tadi bilang, siapa saja boleh. Aku kasih kamu satu nasihat. Dia itu orang yang bersalah. Jangan cuma demi naik status, nyawamu malah terancam. Tapi nyonya kedua berusaha keras melarang. Apa mungkin berharap putra mahkota tidak punya anak agar bisa ambil harta rumah Ningwara? Kamu bilang apa? Dasar gadis kecil. Tadi,
Tuan dan Nyonya kedua bukannya sudah bilang, asalkan putra mahkota punya anak dalam setahun, rumah Ningwara tetap milik beliau. Semua orang juga sudah dengar. Tapi sekarang malah ingkar janji. Anda cuma mau rebut harta. Cuma pelayan dapur. Apa yang bisa dia lakukan? Setelah dia masuk keluarga ini, ada banyak cara buat dia mundur sendiri. Sari, kamu harus pikirkan baik-baik. Jika putra mahkota nanti benar-benar diasingkan, kamu bakal ikut menderita loh. Kalau bukan karena putra mahkota, aku mungkin sudah mati. Saya tidak takut. Ibu saya sudah meninggal. Lagi pula saya sendirian. Bisa jadi setengah nyonya rumah Ningwara cukup sepadan. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, kamu rawat putra mahkota. Pengawal, antar mereka ke kamar. Buat apa bawa kami ke dapur? Tuan kedua bilang, pavilion timur ini besar dan sepi. Kaki putra mahkota sudah lumpuh, tidak nyaman tinggal di sana. Lihat dapur ini, kan bagus, hangat. Kamu kan orang dapur, sudah terbiasa. Kamu keterlaluan. Cuma pembantu rendahan, masih mengira dirimu nyonya. Dapat dapur saja sudah syukur. Nanti kalau perintah sudah datang, dapur pun kamu tidak bakal dapat. Wah, masih bawa barang bagus. Sayang sekali, orangnya sudah cacat. Barang bagus juga jadi sial. Sini. Jangan sentuh barang putra mahkota. Sini. Gadis gila. Lihat nanti. Ayo pergi. Ini tidak rusak kok. Kenapa? Karena ini barang putra mahkota. Kelihatannya penting banget. Barang ini peninggalan ibuku. Makanya tidak boleh rusak. Tenang saja putra mahkota. Selama ada aku, tidak ada yang bisa merusaknya. Pergilah. Biarpun aku cacat, aku bukan binatang. Tidak perlu dikawinkan. Aku nggak mau. Sudah kubilang, aku tidak butuh. Aku tidak ngerti soal nikah. Aku cuma tahu, kamu bukan orang cacat. Aku pernah lihat kamu naik kuda, bawa pasukan lewati jalanan. Sangat gagah. Sekarang kamu mungkin cuma sedang istirahat sebentar. Yang kamu bilang, semua sudah masa lalu. Sekarang aku jatuh. Kalau kamu ikut aku, nasibmu bakal buruk. Gak apa-apa. Jangan khawatir, aku akan berusaha melindungimu. Kamu pasti lapar. Aku cariin makanan ya. Gadis kecil ini ternyata setia banget sama majikan cacat. Kamu pergi, kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa pemilik rumah Ningwara sebenarnya. Baik. Lihat, aku bawakan 3 telur. Bagus. Pantas di dapur telurnya sering hilang. Ternyata kamu yang mencurinya. Sejak kapan rumah Ningwara sampai kekurangan telur? Biarpun telur banyak, nggak bakal dikasih sembarangan ke orang cacat. Berdiri saja nggak bisa, pakai mau makan. Balikin. Jangan harap. Baiklah, kalau begitu kita sama-sama gak makan. Kamu mau ngapain? Ini rumah Ningwara, kamu mau bunuh orang. Kamu mau ngapain? Ini rumah Ningwara, kamu mau bunuh orang. Siapa bilang mau bunuh orang? Aku mau bunuh ayam. Apa? Ayam dipelihara rumah Ningwara.
Putra mahkota nggak boleh makan telurnya. Piaraan yang hianati tuannya, apa gunanya dipelihara? Lebih baik bunuh saja. Bu pengurus, menurutmu benar atau tidak? Kamu, berani kamu. Aku cuma pelayan dapur, gak ada beban atau orang tua. Kalau sampai aku marah, jangankan potong ayam. Manusia pun mungkin aku potong. Kamu, aku gak mau ribut sama kamu. Putra mahkota, coba cicipi sup ayam yang baru aku masak. Harum sekali. Coba cium saja. Pembantu dapur cocok sama orang cacat. Yang satu bodoh, yang satu lumpuh. Mereka itu anak pengemis jalanan. Pasti nyonya kedua yang kasih mereka uang. Kamu kena lempar. Gak apa-apa. Apanya nggak apa-apa, sudah bengkak begini. Di sini. Yang lain gak mau. Kenapa kamu mau? Karena putra mahkota, kamu itu pantas. Kenapa kamu mau? Karena kamu baik. Aku dilempar batu, kamu malah menahannya. Kalau orang lain, mana mungkin peduli sama pelayan. Sudah, sup ayamnya aku taruh sini, nanti minum. Aku ambil arang dulu, buatkan kamu tunggu. Tunggu sebentar. Ada apa? Kalau ada yang menyusahkanmu, jangan paksakan diri. Nanti cerita lagi. Baiklah, tunggu aku di sini. Ini, kenapa arangnya campur banyak tanah begini? Di rumah cuma sisa ini. Nggak mau ya sudah. Manajer, aku mau ambil arang. Siap. Arang untuk tuan kedua sudah kusiapkan sejak pagi. Ini. Tunggu. Bukannya ada arang bagus. Kenapa tadi tidak kamu keluarkan? Ini untuk pavilion barat. Tuan muda Dimas nggak tahan bawa asap. Dia nggak tahan, tapi putra mahkota bisa. Putra mahkota sama kamu di dapur. Mana mungkin dingin? Kalau Tuan Muda Dimas terganggu belajar untuk ujian, kamu mau tanggung jawab? Minggir! Aduh. Lepaskan. Ya sudah. Dengar ya, arang bagus ini benar-benar barang bagus. Kalau dibakar, nggak ada asap sama sekali. Ini barang persembahan loh. Dulu cuma pavilion timur dan kamar nyonya yang punya. Tahun ini giliran kita berdua yang enak. Kamu nggak apa-apa? Arang jelek apa ini? Baju sutra kesukaanku jadi rusak. Jangan bakar lagi. Cepat keluarkan. Buang semua sisanya. Arang jelek apa ini? Barang sebagus ini, kalian gak beruntung pakai. Kalau begitu aku tidak sungkan. Putra Mahkota, ada surat. Pangeran keempat benar-benar merayu jenderal. Sudah ketahuan 3 orang. Awasi ketat. Baik.
Selain itu, mata-mata kita lapor. Pangeran keempat dengar kakimu lumpuh. Mulai sekarang akan ada gerakan lebih besar. Jangan sampai lengah. Di luar ada mata-mata tambahan. Muka baru. Kak Pengawal, lihat, aku dapat arang perak seperti yang biasa putra mahkota pakai. Bukannya manajer gudang sudah diganti nyonya kedua dengan kerabatnya sendiri ya? Kok mereka mau kasih kamu ini? Petasan tahun baru kebetulan dikirim ke gudang. Aku campurkan sedikit ke tumpukan arang perak ini. Baju nyonya kedua yang namanya apa itu, baju sutra berkilau, malah terbakar. Nyonya kedua marah, langsung buang semua arangnya. Aku pungut kembali. Nona Sari, kamu benar-benar cerdas. Tidak mau rugi sedikit pun. Arang segini mah apa? Aku sudah cari tahu. Nyonya selama ini paling sayang putra mahkota. Nanti kalau dia pulang, aku temui, minta kembali. Dengan begitu, putra mahkota bisa istirahat dengan tenang. Putra mahkota. Bagaimana kondisinya? Luka kakinya sangat parah. Kedepannya bakal susah jalan, apalagi perang. Lukaku tidak akan sembuh lagi. Gak mungkin. Aku kenal seorang tabib yang hebat. Biar aku lihat. Jangan sentuh. Bagas, kasih dia 500 tel. Antar keluar kota. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidak mau ya tetap pergi. Gak mau. Semua orang di rumah ini sudah lihat. Mereka tahu aku milikmu. Aku gak akan kemana-mana. Nona Sari. Aku berterima kasih kamu bantu saat susah. Tapi kalau kamu ikut aku, kamu bakal jadi sasaran. 500 tel cukup untuk kamu hidup tenang. Cari orang baik. Nikah. Hidup tentram selamanya. Aku tahu kamu takut repotkan aku. Makanya bilang begitu. Benar kan? Bukan begitu. Kalau begitu, arang ini kamu yang bakar. Karena kamu tidak mau lihat aku tunggu di depan pintu saja. Pokoknya, kamu tidak bisa usir aku. Tadi kamu lihat sendiri. Baju sutra punya Bibi. Itu khusus dari pabrik sutra selatan. Mustahil ada di pasaran. Pangeran keempat belakangan ini sangat aktif di wilayah selatan. Apa ini ulah dia? Periksa aliran dana paman kedua belakangan ini. Baik. Putra mahkota sekarang sudah masuk musim dingin. Di luar itu, Suruh dia masuk. urusan antar dia keluar kota. Sudahlah. Dia mau tetap di sini, ya biarkan saja. Biar tidak mencurigakan dan ganggu urusan yang mulia. Baik. Nona Sari, Dia setuju aku tinggal, ya kan? bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Dia itu orang paling baik di dunia. Mulutnya galak, tapi hatinya sangat lembut. Kak Pengawal, tenang saja. Aku pasti akan rawat putra mahkota. Tunggu Nyonya kembali ke pavilion timur. Setelah Nyonya selesai sembahyang, pulang-pulang langsung sakit. Sekarang sudah minum obat dan tidur. Jangan ribut. Sebelum Nyonya pergi, dia sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Sakit itu ya mendadak. Masa aku bohong? Cepat pergi. Kamu jaga di sini.
Gak boleh ada yang masuk. Baik. Dia pikir tembok bisa menghalangiku. Nyonya, Kapan aku bisa keluar? Oh, aduh. Nyonya, Oh, Nyonya, Nyonya, Sari, kamu kok bisa masuk? Nyonya duduk dulu. Paman kedua rebut pavilion timur, bahkan usir putra mahkota ke dapur. Aku mau minta Nyonya adili. Tak kusangka Nyonya juga dikurung di kamar. Benar-benar kejam. Aku memang tidak berguna. Bisa-bisanya aku didik anak yang kurang ajar. Semua aset rumah Ningwara ini, semuanya hasil Arif. Sekarang dia terluka, mereka berani begini sama dia. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Tubuh Arif butuh perawatan yang baik. Lagi pula, kakinya harus segera diperiksa tabib. Tidak boleh ditunda. Iya, tapi orang-orang di kamar ini sudah diganti semua. Aku juga tidak boleh keluar. Ini, ambil ini. Cari pegadaian, jual. Jaga Arif baik-baik. Aku tidak mau ini. Aku mau rebut kembali pavilion timur. Rebut kembali pavilion timur. Cuma kamu sendiri. Iya, Kamu punya cara apa? kalau boleh, aku mau surat tanah rumah Ningwara. Asalkan punya surat tanah, mereka tidak bisa lanjut. Nyonya, Anda percaya aku tidak? Sari, kamu selalu bekerja dengan rajin dan teliti. Sekarang ini, cuma kamu yang mau rawat Arif. Aku percaya padamu. Ambil ini. Tenang saja, aku pasti akan rebut kembali secepat mungkin. Dan juga minta paman kedua untuk lepaskan Nyonya. Aku sudah tua. Tidak masalah. Paman kedua juga nggak berani apa-apakan aku. Tapi Arif, kamu harus menemaninya baik-baik. Ya, Aku tahu. Tenang saja. Putra mahkota, aku pulang. Putra mahkota, aku pulang. Lihat ini. Sertifikat tanah bukannya ada di tangan nenek. Gimana kamu dapatkan ini? Dia panjat tembok. Paman dan bibi kedua kurung Nyonya di kamar. Singkirkan pembantu. Tapi itu malah memudahkanku. Mereka berani kurang ajar pada nenek. Mereka nggak bakal berani kurangin makan dan pakaian Nyonya. Tenang saja, asalkan ada ini, mereka nggak akan berani. Rumah Ningwara belum pisah harta. Biarpun kamu punya sertifikat tanah, takkan bisa rebut rumah ini. Apalagi hak mengatur rumah tangga. Putra mahkota. Dulu, kamu tak akan bicara begitu. Dulu, kamu cuma bilang, langit gak akan menutup jalan. 我曾是否翻越过每个角落，也成为水询问着每片湖泊。 Kapan aku bilang begitu? Gak ada uang mau beli obat. Pergi. Ibuku batuknya parah. Tolong bantu aku beli obat. Aku bisa cuci baju. Aku cari uang buat bayar. Pergi. Beli obat, uang gak bakal kurang. Tidak apa, jangan takut. Ada aku di sini. Terima kasih Tuan Muda. Kalau tidak ada kamu hari ini, aku sudah nggak punya jalan. Langit tidak akan tutup jalan. Asalkan mau, pasti ada jalan keluar. Sudah lama sekali. Aku selalu ingat. Jadi, aku mau coba. Coba apa? Bantu kamu rebut kembali pavilion timur.
Ini, pinjam sebentar. Sebenarnya kamu mau ngapain? Tunggu aku pulang. Bagas! Bagas! Putra Mahkota, Nona Sari pergi ke arah mana? sepertinya ke kantor pemerintah. Wali kota itu kerabat keluarga Melati. Dia juga dekat dengan paman kedua dan pangeran. Kalau Putra Mahkota khawatir, apa perlu aku? Nona Sari memang cukup cerdik. Tapi kalau bertindak suka buru-buru, suruh orang awasi dia. Jangan ganggu urusan yang mulia. Baik. Pergilah. Mohon angin, sampaikan suara gendang. Mohon langit, bedakan kesetiaan. Hamba memohon keadilan. Mohon Tuan Hakim adili. Tuan besar. Hamba wakili putra mahkota Ningwara, Arif Pratama mohon keadilan. Kamar kedua kuasai paviliun menahan Nyonya Surya. Ini surat tanah rumah Ningwara. Mohon Tuan besar adili, suruh kamar kedua kembalikan. Kamu cuma pelayan dapur. Berani datang ke kantor laporkan tuanya? Meski hamba cuma pelayan dapur, tapi hamba sudah jadi selir putra mahkota. Hari ini bukan pembantu lapor tuannya, tapi wakili putra mahkota laporkan paman kedua. Lancang! Tanpa perjodohan, dengan hak apa wakili putra mahkota lapor? Pengawal, usir dia keluar! Keluar! Semuanya lihat sini. Putra mahkota Arif terluka demi negara, tapi oleh paman sendiri diusir ke dapur dibiarin mati. Sekarang kantor pemerintah gak cuma tidak mau bantu, malah bantu orang jahat. Kamu jangan asal ngomong. Arif Pratama sedang dihukum. Bisa tinggal di dapur sudah cukup bagus. Entah kapan dia dihukum. Kamu nanti bisa ikut masuk penjara. Lagi pula, kamu pikir kamu siapa? Urusan rumah Ningwara, saya bawa apapun, gak mungkin kamu yang urus. Perlu bantu Nyonya Arif. Lihat dulu. Bu, bisa tolong lihat tusuk rambut ini rusak tidak? Itu batu gio kualitas bagus. Apa benar anak ini selir baru putra mahkota? Beberapa hari lalu ku dengar pertunangan putra mahkota batal. Lalu nikahi pelayan dapur, jangan-jangan beneran kamu. Benar, memang aku. Hah? Kalau gitu ceritain dong. Kamar kedua itu nindas kamu bagaimana? Betul, Ya, cepat ceritakan. Karena kalian penasaran, ya sudah, aku cerita. Paman dan bibi-bibi, dengar baik-baik. Begini ceritanya. Rumah Ningwara bagai laut dalam. Tuan kedua dingin hatinya. Putra mahkota terluka dan ditolak tunangan. Dia malah bantu orang luar. Dapur dijadikan kamar baru. Jerami di lantai jadi ranjang. Putra mahkota kasihan banget. Betul, nikahi pelayan dapur malah hartanya direbut paman sendiri. Benar banget. Malah dikurung di dapur, dibiarin mati. Nona ini benar-benar cerdik. Kalau begitu kita bantu kompori. Bubur jagung encer banget. Gak panggil tabib, gak kasih obat. Keponakan menderita dia malah enak. Siang bolong menindas orang, malam-malam ketuk pintu. Paman kedua tebal mukanya. Pojok tembok saja kalah telak. Minggir, minggir. Siapa dia? Dasar gadis kecil. Berani jelekan orang tua di depan umum. Gak takut disambar petir. Omonganku gak ada yang salah. Mana kata yang menjelekanmu? Lagi pula, paman menindas anak muda, gak takut petir. Aku takut apa? Semuanya. Dia berani berbuat, gak berani ngaku. Gak punya nurani. Gak takut rezeki anak cucu putus. Betul Banget sekali. Betul banget. Ayo, ikut aku pulang. Jaga sikapmu. Aku kan keponakanmu. Tarik-tarik di muka umum, gak pantas. Kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa. Paman takut aku hina paman di belakang ya? Kalau begitu, paman kembalikan saja barangnya ke putra mahkota. Paman gak rela ya?
Ya sudah, aku minta semua orang untuk adili. Putra mahkota terluka di medan perang. Pulang-pulang rumah hilang. Masa begitu? Gak punya nurani? Suruh dia kembalikan. Kembalikan rumahnya! Kembalikan rumahnya! Kembalikan rumahnya. Semuanya. Keponakanku cuma salah paham. Arif kan selama ini terus perang. Pavilion Timur sudah penuh debu. Tidak cocok untuk istirahat. Aku cuma mau bantu kalian membersihkannya. Sekarang tapi sudah bersih. Kamu dan putra mahkota bisa pindah kembali kapan saja. Hah? Mau bohongi siapa? Debu Pavilion Timur lebih tebal dari dapur. Kalau Paman tulus mau kembalikan pavilion, tanda tangani saja kalau gitu kontrak ini. Dan janji, kamar kedua nggak akan rebut rumah putra mahkota. Baik, ternyata begitu maksudmu. Dasar gadis sialan, ikut aku pulang. Ikut aku pulang. Aduh, sakit. Paman kedua lupa ya? Aku kan cuma pelayan dapur. Tanganku nggak bisa kontrol kekuatan. Sakit. Kalau nggak sengaja, bisa-bisa tangan paman putus. Dia cuma mau rebut harta keluarga. Beneran gak tau malu. Betul tuh. Benar-benar nggak tahu malu. Lagi pula, lagu rapku ini bikinnya capek. Cuma dinyanyiin sekali, memang nggak sayang. Gini saja, kalau paman takut tanda tangan, besok aku ke sekolah Tuan Muda Dimas nyanyiin lagi. Aku juga ke orang tuanya Nyonya kedua nyanyiin lagi. Menurutmu gimana? Beraninya kamu. Dasar gila. Anakku itu calon juara ujian negara. Berani atau tidak, besok paman bakal tahu. Lepaskan aku. Aku kembalikan. Bagus. Terima kasih. Nona Sari demi keadilan putra mahkota nge-rap seharian. Pasti capek banget. Dia pasti segera pulang. Dia sudah bantu aku sebegitunya. Kamu harus lindungi dia. Tenanglah putra mahkota. Nona pasti aman. Orang kita awasi diam-diam. Oh iya, ada ini juga. Tuan kedua dari kas umum ambil 50.000 tel. Lewat perantara berlapis. Investasi di pabrik Sutra Selatan. 30% laba dari pabrik ini masuk ke kas pribadi pangeran keempat. Rempah-rempah, batu permata, dan juga besi mentah. Pangeran keempat benar-benar timbun logistik perang. Putra mahkota, lihat. Aku tepati janji. Ayo balik ke Pavilion Timur. Hah? Kamu ini payah. Dikendalikan sama gadis kecil. Dan hak mengatur rumah ini susah payah aku dapatkan. Harus dikembalikan ke Nyonya. Dia bikin ribut seluruh kota. Kalau Nyonya nggak keluar pegang kuasa, masa depan anak kita bakal hancur. Jangan berisik. Pindah ya pindah. Banyak orang lihat. Masih belum cukup malu. Kulihat kamu bisa senang berapa lama. Nanti kalau perintah Baginda turun, kamu bakal sengsara. Dan kamu juga. Tunggu saja nanti. Selama perintah belum turun, rumah ini tetap milik putra mahkota. Kalau perintah sudah turun, mau dibuang atau dipenjara, aku temani putra mahkota. Ngapain sih kamu? Ngapain sih? Dasar gadis kurang ajar. Putra mahkota balik ke rumah lama. Aku tabur kacang buat buang sial. Siapa yang kamu bilang sial? Betul. Betul apanya? Kamu orang mati. Dia tindas aku begini, kamu diam aja. Sudahlah. Ayo pergi. Dasar gak guna. Di rumah ternyata ada pelayan secantik ini. Malah jadi milik Arif yang cacat. Sari, Putra mahkota barusan memanggilku. Dia memanggil nama aku. di sini anginnya kencang. Antar aku ke kamar. Baik.
demi rebut harta keponakan. Kamu bahkan berani kurung ibumu. Benar-benar nggak punya nurani. Kalau bukan karena Dimas akan ikut ujian awal musim semi dan harus jaga nama baiknya, aku bakal berjuang sampai mati untuk menyerahkanmu ke pihak berwajib. Mulai hari ini, kalian di Pavilion Barat renungkan kesalahan. Tanpa izin tidak boleh keluar. Baik. Masalah kali ini, berkat kamu, statusmu sebagai selir, aku terima. Soal Arif, kamu juga harus berusaha lebih keras. Ajak dia berobat dengan benar. Kalau kamu memang bisa, berikan dia anak. Itu akan lebih baik. Barusan perkataan Nyonya. Putra Mahkota sudah dengar kan? Tidak. Putra Mahkota pura-pura nggak dengar, artinya pasti nggak mau. Aku nggak bisa paksa dia kan? Putra Mahkota, lihat! Di luar turun salju. Di kampung halamanku, salju pertama harus makan sup hangat. Begini saja, nanti aku ke dapur minta daging kambing, terus kita sembunyi dalam rumah makan sup kambing. Rayakan kembali ke pavilion, gimana? Dengan dia di sini, bahkan angin dan salju pun menghindar. Tidak tega menyentuhnya. Wow! Putra Mahkota, lihat! Kamu butuh apa? Kasih tahu Bagas. Apa dia tidak senang sama sekali? Putra Mahkota dari kecil belajar semuanya. Usia 16 pertama kali perang langsung terkenal. Sekarang terluka seperti ini bahkan orang biasa. Sudahlah, daging kambingnya amis. Kalau tidak suka ya sudah. Nanti kalau di luar saljunya sudah tebal, besok aku buatin dia orang salju. Kamu... Mana boleh biarkan dia sendirian. Ayo temani ngobrol. Aku sudah siapkan resep obat buat rendam kakinya tiap hari. Ayo. Di luar saljunya tebal banget. Pemandangan salju indah. Gimana kalau kita keluar lihat salju? Biar ku dorong kamu jalan-jalan. Pemandangan secantik apapun gak ada hubungannya sama aku. Hari ini cuacanya bagus. Kalau kamu terus di dalam, nanti bosan. Sudah kubilang, aku gak mau. Ayo pergi. 庭院内的花开又落几下，时间就长大。神魂朝夕间 Putra Mahkota, kamu mau ikutan nggak? 变成诗啊。 Sudah selesai. Gimana? 何须奢望远火山河，不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有温暖可停留。 Putra Mahkota, orang saljunya lucu kan? 懂你的不同。 Jangan buru-buru masuk dong. Kita main perang salju yuk. Seru nggak? Hah? Jangan pergi dong. Putra Mahkota. Aku kenal seorang tabib yang hebat.
Aku panggil dia buat obati kakimu, ya. Nggak perlu. Jangan dong. Tabib itu beneran hebat. Coba kamu pikir, kalau kakimu sembuh, kamu mau kemana atau mau ngapain saja bisa. Bahkan, kalau kamu mau tinggalin aku, itu juga sangat mudah. Dokter militer dulu bilang, kakiku nggak bisa sembuh. Buat apa berulang kali cari malu? Seperti pohon persik ini, kamu gak bisa bikin tumbuh di musim dingin. Kalau aku bisa bikin pohon persik ini tumbuh, apa kamu mau berobat? Mana mungkin? Masih selalu ada jalan. Meski kamu lupa kata-kata ini, aku tetap akan wujudkan. Kamu lagi ngapain? Hah? Putra mahkota sudah bangun. Tunggu sebentar ya. Tunggu aku sambungin pipa bambu ini, baru aku bantu kamu mandi. Kamu mau arahkan air kolam mandi keluar? Benar. Air di kolam ini mata air panas alami. Aku sudah gali saluran air dekat pohon persik. Nanti, aku arahin air kolam mandi ke sana. Meski musim dingin, pohon persikku bisa tumbuh tunas. Berhasil. Coba aku lihat sudah terhubung belum. Hati-hati! Aku nggak apa-apa. Putra mahkota, mau masuk lihat gak? Lihat aliran airku berhasil belum? Kamu ganti baju dulu, biar tidak masuk angin. Baik. Benar-benar berhasil. Putra mahkota, kamu sudah janji. Asal aku berhasil bikin pohon persikmu tumbuh tunas, kamu harus mau obati kaki. Kapan aku janji? Kamu kan pernah bilang, janji seorang pria tidak bisa diubah lagi. Badan gadis ini benar menggoda. Dikasih ke Arif si sampah ini sayang banget. Pohon persiknya belum tumbuh tunas. Malah kamu yang kedinginan. Besok mending kamu istirahat. Nggak mau. Besok dan lusa aku mau pergi lihat. Pokoknya, kamu sudah janji. Begitu pohon persik bertunas, kamu harus berobat. Kakiku baik atau tidak, apa penting buat kamu? Sekarang hal terpenting bagiku, ya ini. Asal kamu mau berobat, aku rela lakukan apa saja. Sini. Putra mahkota mau minum air. Sudah kedinginan, masih tidur di tempat kena angin. Sini. Bantu aku ke sofa. Kamu tidur di kasur. Gak mau. Kamu mau sakit ya? Jelas gak mau. Tapi lukamu belum sembuh. Mana boleh tidur di sofa.
Putra mahkota, tadi kamu... Tidur saja. Putra mahkota mau cium aku. Putra mahkota begitu kemarin pasti sudah mulai luluh. Begini lebih hangat, tumbuhnya lebih cepat. Aku mau ke dapur minta usus ikan buat dikubur di akar jadi pupuk. Tunggu, Sari. Kamu mau kemana? Aku mau balik. Kamu cuma gadis kecil. Kenapa setia sama si cacat itu? Aku juga keturunan Pratama. Daripada kamu lahirkan anak buat sampah itu, mending sama aku saja. Kamu lempar apa ke aku? Baunya amis dan busuk. Biar usus busuk, tetap gak sebusuk mulutmu. Kalau lain kali kamu ngatain putra mahkota, yang kulempar bukan cuma usus ikan. Dasar gadis busuk, tidak tahu diri. Tangkap dia. Kurung dia. Lepaskan aku. Tuan Muda Dimas, dia itu milik putra mahkota. Dia cuma pembantu. Aku pemilik rumah ini yang sebenarnya. Dimas! Nak, Dimas, kamu kenapa? Ibu, dia sama Arif tidak bisa punya anak. Mau buat aku mandul. Bagus ya. Beberapa hari ini aku tidak ganggu kamu. Kamu malah makin lancang. Merusak nama baikku. Merebut pavilion timur. Juga lukai anakku. Kali ini kita selesaikan semua sekaligus. Kurung di ruang leluhur. Aku pakai hukuman keluarga. Atas dasar apa?